Halo sahabat hijau, selamat datang di Green Training Management Information System. Dalam video paparan ini, sahabat hijau akan diajak untuk mengenal mengenai apa yang dimaksud dengan pelatihan daring, synchronous, dan juga asynchronous learning. Guna peningkatan kesadaran akan pekerjaan hijau, keterampilan hijau, dan pelatihan hijau, sehingga diharapkan permintaan peluang tenaga kerja baru dalam ekonomi sirkular hijau tidak terlewatkan oleh sahabat hijau. Dan sahabat hijau sebagai pembelajar seumur hidup diharapkan dapat meningkatkan wawasan akan ekonomi sirkular hijau, sehingga sahabat hijau siap menjadi tenaga kerja terampil masa depan yang mampu mengadopsi dan memelihara teknologi bersih di berbagai industri ekonomi hijau. Salam hijau, silakan menyimak ya. Sahabat hijau, jadi apa sih yang dimaksud dengan e-learning? Nah, jadi e-learning ini atau dikenal dengan pembelajaran jaringan atau pembelajaran daring dan pembelajaran berbasis web. Ini merupakan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi pendidikan. E-learning memungkinkan personalisasi, penyesuaian konten, dan penyampaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat, yakni peserta latih. Cakupan e-learning adalah pembelajar berlokasi beragam dan juga tersebar, pembelajar yang memiliki pengalaman belajar jarak jauh menggunakan komputer untuk komunikasi, pembelajar yang memiliki waktu belajar bervariasi, memperluas jangkauan pengajaran, lalu program juga dirancang untuk dipelajari secara mandiri. Nah, sahabat hijau, lalu bagaimanakah bentuk e-learning ini? Untuk bentuk-bentuk e-learning ini adalah ada e-learning tradisional, lalu ada juga e-learning adaptif, lalu e-learning bimbingan belajar cerdas artificial intelligence, dan juga e-learning berorientasi layanan. Nah, untuk e-learning tradisional ini memisahkan pengajar dan juga pembelajar, dan memisahkan juga pembelajar dari pembelajar, di mana pengajaran dan juga pembelajaran dilakukan melalui internet atau melalui teknologi berbasis komputer, tetapi tidak dapat menyediakan teknologi pembelajaran secara adaptif. Nah, untuk e-learning adaptif ini mengikuti perilaku pembelajar sebagai penerima manfaat program yang memungkinkan untuk menafsirkan, lalu membuat kesimpulan gitu ya tentang persyaratan pembelajar dan kesamaannya, mempengaruhi juga pembelajar dengan pengetahuan yang tersedia, dan juga mengelola proses pembelajaran secara dinamis sehingga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pembelajar. Untuk e-learning artificial intelligence atau AI yang kita kenal ya, menghasilkan layanan yang dipersonalisasi, lalu adaptif dan juga cerdas bagi pengajar dan juga pembelajar dengan pendekatan pengajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajar, lalu mengoptimalkan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian e-learning berorientasi layanan mendukung aplikasi, lalu platform atau layanan lainnya, di mana akan menyediakan layanan penilaian, pemberian nilai, pemberian tanda, manajemen pelatihan, lalu metadata, pendaftaran, dan juga pelaporan. Nah, sahabat hijau, lalu apa sih yang dimaksud dengan synchronous learning? Nah, untuk synchronous learning ini atau pembelajaran sinkron ini merupakan pembelajaran di mana fasilitator dan juga peserta latih pada suatu program pelatihan berada pada waktu yang sama dan dari lokasi yang berbeda gitu ya, mengacu pada penyampaian materi pelatihan kepada peserta latih pada waktu tertentu secara bersamaan. Konten dan juga penilaian yang disampaikan secara sinkron ini mengharuskan peserta latihnya untuk berpartisipasi dalam kelas tatap muka pada waktu atau kurun waktu tertentu. Fasilitator juga dapat berinteraksi dengan peserta latih secara langsung melalui aplikasi Google Meet, lalu ada juga Zoom Meeting, Webex, dan juga platform sejenis untuk melakukan streaming audio, video, dan juga presentasi dengan fitur percakapan langsung, dan juga memungkinkan menggunakan aplikasi Google Docs gitu ya, dan juga sejenisnya untuk mengakses dokumen dan juga melakukan tindakan secara bersamaan. Nah, untuk pembelajaran sinkron ini juga dapat berlangsung dalam kerangka pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh. Paling umum digunakan dalam konteks pembelajaran daring ini dikarenakan pembelajaran sinkron ini memungkinkan diskusi yang aktif, umpan baliknya juga langsung, dan juga interaksi personal.
Kemudian berikutnya nih sahabat hijau, apa sih yang dimaksud dengan asynchronous learning? Nah, asynchronous learning ini atau pembelajaran asinkron ini merupakan pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Di mana ini menggabungkan pembelajaran secara mandiri dengan interaktivitas asinkron yang substansial. Nah, peserta latih nanti dapat menggunakan teknologi komputer dan juga komunikasi dengan sumber daya pembelajaran jarak jauh tanpa persyaratan untuk online pada saat yang sama dengan fasilitator dan juga peserta lainnya. Nah, pada pembelajaran asinkron, fasilitator dan juga peserta latih berada pada waktu yang berbeda dan dari lokasi yang berbeda, di mana fasilitator memberikan peserta latih rangkaian konten materi pelatihan yang dapat diikuti sesuai jadwal peserta latih. Dengan menggunakan media teknologi pembelajaran dan juga fasilitator ini bisa membimbing serta memberi umpan balik dan menilai sesuai kebutuhan. Peserta latih ini juga tidak dibatasi oleh jangka waktu atau jadwal tertentu untuk belajar. Jadi memungkinkan fleksibilitas dan juga kemampuan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan juga kehidupan. Berikutnya, peserta latih juga dapat belajar dengan kecepatan peserta latih sendiri dan sesuai dengan kebutuhan peserta latih. Peserta latih juga dapat kembali dan juga meninjau pelajaran sebanyak yang peserta latih perlukan. Kemudian pada flip classroom atau pembelajaran terbalik, ini memprioritaskan pembelajaran aktif selama jam pelajaran dengan menugaskan peserta latih untuk menonton materi kuliah dan juga presentasi di rumah atau di luar kelas di kelas modern, sehingga memberikan kesempatan kepada peserta latih untuk mendapatkan paparan pertama sebelum kelas dimulai, serta memberikan intensif kepada peserta latih untuk mempersiapkan diri di kelas dan juga menyediakan mekanisme untuk menilai pemahaman peserta latih. Nah, sahabat hijau, bagaimanakah peran media dalam pembelajaran? Oh, tentu media yang digunakan dalam pembelajaran untuk mendukung tentunya ya tujuan pengajaran dengan memperjelas dan juga mengilustrasikan subjek yang kompleks, kemudian menyesuaikan dengan gaya belajar peserta latih, meningkatkan daya ingat, menjangkau dengan nonverbal. Nah, media pembelajaran ini juga mengacu pada berbagai alat dan juga sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu mencakup bentuk media tradisional dan juga bentuk media digital seperti video, lalu ada juga podcast ya, dan platform online. Nah, peran media dalam pembelajaran mandiri ini merupakan dukungan tambahan dengan instruksi yang diarahkan oleh fasilitator dalam pelatihan. Media memainkan peranan yang sangat penting sebagai alat pengajaran yang efektif gitu ya, meningkatkan pemahaman peserta latih melalui penyediaan representasi visual konkret dari konten yang diajarkan. Kemudian karakteristik media juga terhadap pembelajaran ini adalah suara melengkapi informasi visual guna membangkitkan dan juga mempertahankan minat, sehingga memberikan isyarat dan juga umpan balik yang membantu memori. Kemudian ada juga musik. Nah, ini musik digunakan untuk menambah umpan balik dan juga mendukung presentasi. Lalu ada juga grafik. Grafik digunakan untuk interpretasi dan juga transformasi tingkat tinggi dengan menunjukkan relevansi. Lalu ada juga animasi. Nah, untuk animasi ini mengilustrasikan serta memperlihatkan dan juga menjelaskan konsep abstrak sehingga meningkatkan minat dan juga menarik perhatian. Lalu ada juga video untuk memperlihatkan tindakan dan juga proses mengilustrasikan kejadian yang tidak dapat dilihat pengguna secara langsung atau jelas gitu ya dalam waktu nyata. Lalu ada juga hipermedia penghubung dokumen multimedia, kemudian hypertext penghubungan kata gitu ya, atau frasa ke kata atau frasa lain dalam dokumen yang sama atau berbeda. Kemudian kontribusi utama teknologi multimedia dalam pengajaran ini adalah untuk peningkatan fleksibilitas ya, yang menghasilkan akses dan juga kemudian yang lebih besar bagi pelatih, bagi tenaga atau peserta latih, termasuk juga kecepatan sendiri, kemudian individualisasi, kustomisasi dan juga kontrol peserta latih. Demikian, salam hijau.